amandel. Nah, oke, halo semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini video saya tag sekitar hari ke minggu kedua bulan puasa ya. Nah, gimana puasanya? Masih lancar? Ada yang sakit kah? Aduh, semoga enggak ya. Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas seputar nyeri tenggorokan ya. Nyeri tenggorokan ini sering banget nih teman-teman kalau misalnya habis berbuka atau mungkin ketika siang hari gitu kan, haus tapi kok tiba-tiba nyeri gitu buat minum gitu mungkin ya. Nah, itu kenapa sih? Oke, jadi kita akan bahas seputar nyeri di bagian tenggorokan. Nah, oke, yang pertama ya, apakah nyeri tenggorokan itu selalu amandel? Nah, ini perlu teman-teman ketahui dulu nih, apa itu amandel? Jadi amandel itu dia merupakan radang pada tonsil. Apa itu tonsil? Tonsil adalah suatu organ imun ya yang ada di dalam mulut manusia. Tonsil ini dia ada 4 jenis ya di mulut kita. Ada tonsila faringea di atas, tonsila tubaria dekat lubang telinga di bagian dalam. Berikutnya tonsila palatina. Nah, ini yang disebut sebagai amandel, dan tonsila lingua, dia di belakang lidah ya, yang bulat-bulat gede gitu bentukannya. Nah, amandel sendiri dia merupakan radang pada tonsila palatina ya, disebut juga sebagai tonsilitis ya atau radang. Cirinya seperti ini. Nah, dia akan membesar seperti itu. Nah, kalau kayak gini penyebabnya apa sih? Seringnya karena dia itu memang radang, bisa karena mungkin makan yang kurang higienis ya, sehingga dia infeksi, dia membesar, bengkak, merah, bahkan sakit banget rasanya. Nah, ini jika dibiarkan lama-lama dia akan semakin membesar, besar. Nah, kalau dia itu masih akut, masih ada gejala nyeri telan, demam, atau bahkan perih gitu tenggorokannya. Tapi kalau dia udah kronis, dia itu udah gak kemerahan, berikutnya lagi dia tetap besar dan dia ada lubang-lubangnya ya, disebut sebagai kripte namanya. Nah, kalau seperti ini dia harus dioperasi, diangkat. Kalau dia masih akut, masih merah gitu ya, dia masih bisa diobati dengan antibiotik, anti demam maupun anti nyeri gitu ya. Nah, inilah yang namanya tonsilitis. Berikutnya lagi, ada yang kedua namanya faringitis. Faringitis adalah radang pada bagian faring. Jadi kalau teman-teman itu melet, ada yang kayak jendel gini ya, uvula. Kalau dalam bahasa Indo namanya apa ya? Telak kalau nggak salah ya, apa tekak gitu namanya. Nah, dia dan sekitarnya kalau dia kemerahan itu faringitis namanya teman-teman. Nah, faringitis ini dia radang pada bagian faring, sehingga dia nanti ketika menelan pun dia akan sakit. Nah, tapi khasnya dia nggak ada pembesaran pada tonsilnya, jadi dia tetap normal tonsilnya gitu ya. Nah, berikutnya lagi ada namanya laringitis. Laringitis itu adalah radang pada bagian laring atau dia di bagian tenggorokan ya. Yang kalau kita buat ngomong ini ya, dia ada pita suara. Nah, di situ dia radang. Makanya pada laringitis dia khasnya ada gangguan suara. Dia disebut juga sebagai hot potato voice atau suaranya serak-serak gitu, serak-serak berserakan, ada serak-serak basah ya, habis juga ya. Jadi pokoknya ada perubahan suara. Nah, itu kemungkinan laringitis. Jadi obat utamanya adalah harus istirahat ngomong atau vocal rest gitu ya. Oke, kita akan bahas penanganan awalnya dulu. Jadi kalau dia nyeri pada bagian tenggorokan, yang pertama adalah minumlah menggunakan air hangat. Kalau bisa air putih ya, diminumin dulu. Berikutnya, jangan terlalu banyak buat ngobrol atau kekeringan gitu ya. Dan yang ketiga, hindari dulu nih yang namanya es ya. Ini padahal enak banget kalau kita buka puasa minumnya es ya. Es itu kita hindari. Nah, berikutnya lagi boleh minum anti nyeri ya, misalnya kayak paracetamol yang dia dijual bebas ya. Jadi for your information, paracetamol tuh nggak cuma buat demam, tapi dia juga buat nyeri bisa ya. Nah, nanti kalau dia udah 3 hari nggak membaik, ada baiknya cek ke dokter ya, mungkin dapat diberikan antibiotik gitu ya.
Nah, berikutnya lagi, bagaimana sih kita mencegahnya? Yang jelas kita harus menghindari yang namanya es dulu. Jadi es ini yang sering ya. Misalnya nih kita puasa kan panas tuh, ketika panas tenggorokan kita kan kering. Ketika dia diberi es langsung dia bisa meradang gitu ya. Makanya kalau buka itu sebenarnya bagusnya anget-anget dulu, baru yang dingin nggak apa-apa. Jadi biar ada penyesuaian gitu di bagian tenggorokannya gitu ya. Nah, berikutnya lagi, kalau amandel itu dia diangkat, terus gimana dong? Kan dia buat organ imun, berarti kita nggak punya imun lagi dong. Eits, nggak apa-apa. Kita ingat bahwa masih ada yang lain ya. Ada yang faringea, ada yang tubaria, ada juga yang lingua. Jadi dia masih ada organ yang lain. Tapi yang menyebabkan dia tersumbat pada bagian mulutnya, dia udah diambil nggak apa-apa. Dan daripada nggak diambil, susah buat nafas, susah buat nelen. Bahkan kalau bubuk dia bisa ngorok gitu ya. Jadi ada baiknya diambil aja. So itulah mungkin seputar nyeri pada tenggorokan ya. Jadi udah tahu gimana menangani awal, berikutnya lagi bagaimana mencegahnya, gejalanya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Share ke keluarga atau teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.